Hei, apakah kamu tahu? Sekitar bulan Januari 2020, dunia mulai kacau, di mana orang-orang menjadi kesusahan dalam beraktivitas, khususnya di luar rumah. Karena kita sedang kedatangan makhluk yang sangat kecil dan kehadirannya tidak diinginkan. Mengapa begitu? Karena dengan kedatangan makhluk kecil ini, kita jadi tidak boleh bermain di luar. Jadi, apakah sekarang bermain di luar itu berbahaya? Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut. Aku akan beritahu kalian siapakah dia sebenarnya. Ya, dia adalah virus corona. Tunggu, sepertinya ada yang kurang. Nah, sempurna. Makhluk kecil ini, sayangnya dia tidak bersahabat dengan kita. Dia dapat menyebabkan timbulnya infeksi saluran pernapasan, mulai dari batuk, pilek, hingga masalah yang lebih serius. Lalu, apa yang membuat dia dijauhi orang-orang? Apakah tidak ada yang mau bermain dengan dia? Kalau begitu, mari kita cari tahu asal mulanya. Coronavirus sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930-an. Corona adalah sekelompok virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Jenis coronavirus yang menginfeksi manusia adalah MERS-CoV yang menyebabkan penyakit MERS, SARS-CoV yang menyebabkan penyakit SARS, dan SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi, kamu sudah mengetahui jenis-jenis virus corona. Lalu, virus corona berasal dari mana? Karena virus SARS-CoV-2 masih baru, ada kemungkinan virus ini berasal dari kelelawar, terenggiling, dan ular. Ketiga hewan tersebut diduga telah membawa virus baru. Meski penelitian sebelumnya bahwa virus corona berasal dari kelelawar, namun hewan tersebut tidur di musim dingin sehingga tidak mungkin menyebabkan wabah. Saat ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan asal dari virus penyebab COVID-19. Penelitian dalam jurnal Nature Medicine memastikan bahwa virus ini bukan berasal dari laboratorium atau ciptaan manusia. Lalu, SARS-CoV-2 melakukan mutasi secara alami untuk mengikat sel manusia yang tentu saja bukan merupakan rekayasa genetika. Terlepas dari itu semua, penting untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari virus corona. Penularan COVID-19 bisa terjadi secara langsung, seperti melalui droplet atau percikan air liur, kontak langsung dengan penderita, lalu menyentuh wajah, mulut, atau hidung. Lalu, penularan bisa juga terjadi secara tidak langsung, seperti droplet yang positif corona menyentuh benda, lalu terkontaminasi, sehingga tangan penyentuhnya tercemar. Lalu, bagaimana gejala dari COVID-19? Ya, secara umum, gejalanya adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sindrom pernapasan akut yaitu adanya cairan menumpuk di paru-paru dan bisa menyebabkan kematian. Kalau begitu, bagaimana pencegahannya? Tingkatkan imunitas, lebih sering mencuci tangan, gunakan masker saat di luar rumah, hindari kontak fisik, dan jangan lupa tutup mulut saat batuk atau bersin, serta terapkan physical distancing agar mengurangi perkembangan virus corona. Dengan begitu, akan mengurangi resiko terkena COVID-19. Ayo kita bersama-sama melawan COVID-19. Aku yakin kita pasti bisa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika merasa demam, batuk pilek, dan sakit kepala, segera periksa ke dokter agar penyakitnya tidak semakin parah. Apakah kamu pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19, tapi masih merasa sehat? Atau kamu baru saja pulang dari luar negeri? Segera karantina mandiri selama 14 hari. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di rumah saja, seperti bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Jika ingin keluar rumah, sebaiknya untuk hal-hal penting saja ya. Ayo kita selamatkan dunia dengan tetap di rumah saja selama pandemi corona. Aku harap kalian baik-baik saja dan tetap di rumah. Semoga dunia cepat kembali normal. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa.